Halo sedulur Magoter, selamat datang di channel Eros Doni. Kali ini saya ingin membahas beberapa pertanyaan dari sedulur Magoter Indonesia. Pertanyaannya adalah: 1. Apakah Magot BSF bisa dikasih pakan full kohe puyuh tanpa diberi sisa sayuran? Pertanyaan kedua, kohe puyuh basah apa bisa langsung jadi pakan Magot untuk pembesaran atau kohenya harus difermentasi dulu? Pertanyaan ketiga adalah, pakan Magot saya fermentasi kohe puyuh, tapi magotnya terkontaminasi telur selain BSF. Apakah berpengaruh terhadap baby Magot dan bagaimana mengatasinya? Oke, gas, mari kita bahas. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa untuk klik subscribe, hidupkan loncengnya, lalu klik jempol dan bagikan video ini ke media sosial kamu. Dalam ternak Magot BSF terintegrasi alias terpadu dengan burung puyuh, kita harus menentukan prioritas terlebih dahulu. Apakah prioritasnya ternak Magot, penggunaan Magot sebagai pengurai kohe agar kandang tidak berbau, atau dua-duanya? Kalau prioritasnya adalah ternak Magot, maka tentu saja perkembangan Magot perlu menjadi prioritas utama kita. Sedangkan kalau prioritasnya adalah penggunaan Magot BSF sebagai pengurai kohe puyuh, maka tujuannya adalah agar kandang puyuh tidak berbau dan lebih bersih. Sedangkan magotnya adalah hasil sampingan. Kalau prioritas kita yang pertama, maka hal kedua akan otomatis kita dapatkan. Nah, kalau prioritasnya adalah yang kedua, maka jangan terlalu pusing kalau magotnya jadi kecil-kecil dan nggak mau besar. Yang penting kandang nggak bau, yang penting kandang bersih dan dapat Magot BSF sebagai pakan tambahan dengan gratis. Dalam beternak Magot BSF terintegrasi burung puyuh, keseimbangan produksi kohe puyuh dan jumlah Magot BSF sangat perlu diperhitungkan. Kalau jumlah Magot BSF kurang dan terjadi over pakan kohe puyuh, maka akan terjadi penumpukan kohe. Akibatnya kohe puyuh akan membusuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Tapi kalau pertanyaannya apakah Magot BSF bisa diberikan pakan full kohe puyuh, maka jawabannya adalah bisa banget. Tapi nih ya, kalau sedulur ingin melakukan hal ini, maka prioritasnya jangan produksi Magot, jangan di magotnya, tapi di pengelolaan kandang. Maksudnya gini, sebagaimana hewan lainnya, Magot BSF juga memerlukan nutrisi yang lengkap untuk bisa berkembang dengan maksimal. Sedangkan jika hanya diberikan pakan full kohe puyuh, tentu saja nutrisinya tuh nggak lengkap. Bisa dibilang bahkan itu terjadi malnutrisi karena cuman makan kohe puyuh. Akibatnya maka Magot BSF tidak akan bisa berkembang dengan maksimal. Bahkan jadi agak kerdil lah ya. Ukurannya lebih kecil daripada Magot BSF yang diberi pakan dengan nutrisi komplit. Karena itu maka jangan kaget kalau Magot yang pakannya 100% kohe akan jadi lama besarnya. Karena memang nutrisi yang mereka serap, yang mereka makan dari kohe itu juga sangat terbatas, sehingga perkembangan mereka juga lambat. Sistem ternak Magot BSF terintegrasi burung puyuh ini bisa dilakukan dengan sistem kandang terpadu, atau saya biasa bilangnya tuh sistem pakan otomatis, yaitu biopen BSF langsung di bawah kandang puyuh, sehingga kohe dari burung puyuh begitu burung puyuhnya pup itu langsung jatuh ke biopon dan langsung menjadi makanan Magot BSF. Keuntungan dari sistem otomatis ini tuh menghemat waktu dan tenaga kita, karena kita nggak perlu mengambil kohe dari kandang puyuh untuk diberikan kepada Magot. Secara otomatis kohe puyuh yang jatuh akan langsung dimakan sama Magot. Jika jumlah Magot BSF dan kohe puyuh seimbang, maka kandang puyuh tidak akan berbau akibat dari gas amoniak hasil dari kohe puyuh yang membusuk karena terjadi over kohe ya, karena kohenya terlalu banyak, busuk jadi bau banget. Nah, kalau ada Magot di situ dan jumlahnya seimbang, otomatis kohe burung puyuh yang baru jatuh langsung dimakan dan nggak sempet busuk. Kekurangan dari sistem ini adalah kalau orang luar melihat banyak Magot BSF di bawah kandang puyuh, kadang bahkan sering itu beliau merasa jijik dan geli. Akibatnya dia mungkin lah mau beli telur, nggak jadi beli telur karena udah bad mood duluan melihat si gemoy kita lagi menari di kandang gitu ya. Tapi kalau kandang Anda tertutup dan nggak sembarang orang bisa masuk, ya nggak akan ada masalah, monggo. Bahkan aslinya saya merekomendasikan Anda untuk menggunakan sistem ini.
Ternak maggot BSF terintegrasi burung puyuh bisa juga dilakukan dengan sistem kandang terpisah, yaitu kandang burung puyuh dan biopon maggot BSF berada di tempat yang berbeda. Saya biasanya menyebut ini sebagai sistem manual karena kita harus mengambil kohe puyuh dari kandang burung puyuh, baru memberikan kepada maggot BSF di bioponnya. Dalam sistem kandang terpisah ini, kohe bisa diberikan baik basah, kering maupun terfermentasi. Kekurangan dari sistem ini itu adalah butuh waktu dan tenaga ekstra untuk ngambil kohe dari kandang lalu memberikannya ke maggot di biopon. Apalagi kalau kohe ini difermentasi terlebih dahulu, maka perlu lebih banyak waktu dan tenaga lagi. Kelebihannya adalah karena kandang puyuh dan biopon terpisah, maka terhindar dari pandangan negatif pengunjung kandang puyuh. Ingat, masih banyak orang yang mempunyai stigma negatif pada maggot BSF, yang merasa geli dan bahkan jijik saat melihat maggot BSF. Kalau orang-orang seperti ini datang ke kandang puyuh terintegrasi maggot BSF, maka mereka akan merasa jijik melihat maggot yang sedang beraktivitas di bawah kandang puyuh. Bisa-bisa yang niatnya datang untuk beli telur jadi batal karena jijik melihat maggot di bawah kandang puyuh. Kalau kita membicarakan kualitas pakan, maka sebaiknya kohe puyuh difermentasi terlebih dahulu sebelum diberikan kepada maggot BSF. Proses kimia saat fermentasi itu akan menambah nutrisi di dalam kohe, sehingga kohe akan jadi lebih bernutrisi daripada kohe baru, kohe basah gitu ya. Kekurangan sistem fermentasi ini tuh adalah Anda perlu meluangkan waktu dan tenaga khusus untuk melakukan fermentasi. Selain itu, kalau kohe yang difermentasi belum benar-benar matang, maka akan jadi panas dan berbau tajam akibat dari fluktuasi gas amoniak dalam kohe selama proses fermentasi. Nah, kalau pemberian pakan tidak diperhitungkan dan pakan tidak segera habis, maka bau yang tajam ini bisa sangat mengganggu. Selain itu, bau tajam dari kohe terfermentasi juga akan menarik lalat liar untuk datang dan bertelur di media pakan tersebut. Akibatnya maggot BSF itu akan bercampur dengan maggot alias belatung dari lalat liar. Ya aslinya untuk maggot BSF sendiri nggak akan terganggu maggotnya. Maggot BSF-nya tuh nggak akan terganggu, mereka woles aja, santai aja. Tapi akan sangat melelahkan dan menjengkelkan saat kita harus memilah maggot BSF dan maggot lalat liar pada saat panen. Karena nggak mungkin kita memberikan maggot bercampur ini untuk ternak, bahaya bro. Karena maggot liar itu membawa banyak bibit penyakit. Jadi sebisa mungkin hindari memberikan pakan maggot BSF bercampur dengan maggot lalat liar. Agak berbahaya ya. Kalau Anda melakukan itu sampai sekarang dan masih baik-baik saja, Anda beruntung. Yang belum mencoba, saya tidak merekomendasikan Anda untuk melakukan itu. Nah, kalau saya sendiri, meskipun gak ada masalah saat melihat maggot BSF, tapi saya merasa geli dan jijik kalau melihat tarian maggot lalat liar. Apalagi saat mereka menari dan melompat dengan lincahnya. Jijai. Tapi jika proses fermentasi berhasil, maka selain meningkatkan nutrisi kohe, fermentasi juga akan membuat bau kohe jauh berkurang karena proses penguraian oleh bakteri-bakteri baik yang digunakan dalam proses fermentasi. Yang penting jangan kasihkan kohe fermentasi setengah matang. Minimal fermentasi itu kalau saya biasanya minimal 1 minggu ya, sebelum diberikan kepada maggot, supaya fermentasinya cukup matang dan kohe sudah nggak panas dan baunya sudah nggak tajam lagi. Baunya sudah berkurang jauh dan bahkan kadang kalau di dalam kohe puyuh ini terdapat banyak sisa makanan, itu fermentasinya agak-agak bau-bau harum tape gitu. Tapi kalau full kohe ya jangan terlalu berharap bau tape ya, tapi minimal bau kohenya itu sudah berkurang banyak gitu, sudah nggak gitu bau lagi. Jadi kesimpulannya, maggot BSF bisa dipelihara terintegrasi dengan burung puyuh. Tetapi jika Anda ingin maggot tumbuh dengan baik, maka tetap diberikan pakan tambahan berupa limbah sayur, buah, limbah organik rumah tangga, dan lain sebagainya. Tetapi jika tujuan utama Anda adalah menggunakan maggot BSF sebagai pengurai kohe puyuh, maka nggak diberikan pakan tambahan juga nggak apa-apa. Asal nggak terjadi over kohe, maka maggot akan tetap hidup, kandang nggak bau. Kan itu tujuan kita yang utama kan, supaya kandang nggak bau dan bersih dari kohe puyuh. Itu nggak apa-apa nggak diberikan pakan tambahan, maggotnya akan tetap hidup meskipun agak kerdil.
Kalau sampai terjadi overkohe, maka proses pembusukan kohe ini akan mengakibatkan kandang jadi bau dan media pakan menjadi panas. Maksudnya yang kohe ini itu akan berbau tajam dan juga panas, sehingga maggot akan kepanasan dan keracunan gas amoniak, sehingga maggot menjadi lemas, pingsan, dan bahkan mati massal. Jika Anda memfermentasi kohe untuk pakan maggot, maka pastikan fermentasi berhasil dan cukup matang, sehingga tetangga Anda nggak akan terganggu dengan baunya. Bau kohe fermentasi setengah matang itu syahdu lur. Dia bisa menjauhkan teman dan tetangga, serta mengundang lalat liar untuk datang. Juga sisa gas amoniaknya bisa membunuh maggot yang Anda budidayakan. Hati-hati, bisa-bisa gara-gara Anda coba-coba fermentasi, Anda gagal total dan bangkrut usaha maggotnya. Hati-hati. Sebagai catatan, jika Anda ingin memberikan maggot BASF hasil dari pakan kohe untuk ternak lain ya, misalnya dari hasil pakan kohe ini mau diberikan untuk puyuhnya, atau untuk ayam, atau untuk unggas lainnya, untuk ikan, maka sebaiknya minimal dicuci terlebih dahulu sebelum diberikan kepada ternak. Syukur-syukur selain dicuci juga direbus dulu atau direndam dengan air panas. Kenapa? Karena dalam kohe itu kan ada banyak zat dan patogen berbahaya yang nempel di tubuh maggot BASF. Dan kalau langsung diberikan kepada ternak maggotnya ini, itu patogennya dan zat berbahayanya akan ikut tertelan oleh ternak yang makan maggot ini, sehingga bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kalau kita cuci, kita rendam dalam air panas atau direbus, maka zat jahat dan patogen berbahaya ini bisa diminimalisir keberadaannya dalam maggot yang kita berikan itu. Jadi sebaiknya minimal dicuci, syukur-syukur direbus, nggak perlu lama-lama. Yang penting direbus sampai maggot mati, gitu aja. Yang terakhir, jika Anda ingin ternak maggot terintegrasi burung puyuh, maka pastikan pakan burung puyuh Anda tidak mengandung obat anti larva lalat. Banyak tuh makanan burung puyuh yang mengandung obat anti larva lalat. Misalnya mengandung ciromazine, tulisannya tuh ciromazine ya. Karena kalau pakan burung puyuh Anda mengandung zat anti larva lalat ini, bisa dipastikan itu maggot BASF yang Anda pelihara akan linglung, pingsan, dan bahkan mati total. Gagal. Oke, ingat, cek dulu kandungan pakan burung puyuh Anda sebelum memberikan kohenya kepada maggot BASF. Ingat dua hal kalau nggak mau ternak maggot Anda gagal. Jauhkan maggot BASF dari gas amoniak dan insektisida, baik dari pakan puyuh maupun selama proses perawatan kandang. Misalnya semprot. Jangan sampai kalau bioponnya di bawah, kandang puyuhnya di atas, Anda semprot pakai obat insektisida. Waduh, itu maggot bisa kelepek-kelepek bos. Hindari itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Jika berkenan, jangan lupa meninggalkan jejak dengan klik like, subscribe, dan klik juga loncengnya. Lalu bagikan video ini. Jika ada pertanyaan atau mungkin masukan, silahkan sampaikan dalam kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan semoga sukses. Salam dari saya Eros Doni, sampai jumpa. Maggot Indonesia bisa.